Sebelumnya izin bertanya apakah suara aku terdengar? Dengar jelas nggak ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan saya Rifdatul Fauziah dari kelompok C. Izin memandu diskusi pada pagi hari ini. Sesuai presentasi yang telah disampaikan di minggu lalu, apakah dari teman-teman kelompok A mempunyai pertanyaan yang akan ditanyakan? Kemudian diskusi pada pagi hari ini kami buka 2 sesi diskusi. Untuk satu sesinya kami membuka 5 pertanyaan. Apakah dari teman-teman kelompok A ada pertanyaan? Silakan. Permisi kelompok C, saya Afira Melina, NIM 11608, izin bertanya. Jadi kan sudah dijelaskan bahwa salah satu kontrol infeksi di klinik gigi adalah fumigasi yang tepat. Lalu fumigasi yang dapat dikatakan tepat itu yang bagaimana ya? Terima kasih. Apakah dari kelompok A ada pertanyaan lagi? Permisi Iza, apakah suara saya terdengar? Terdengar Arini. Baik. Saya Arini Fadila Pasya, NIM 11610 dari kelompok A, izin bertanya. Jadi jenis APD seperti apa yang digunakan khusus dalam pandemi ini untuk mencegah penularan COVID? Contohnya ketika melakukan prosedur perawatan gigi rutin dan prosedur bedah mulut, itu APD yang digunakan seperti apa? Apakah ada perbedaan dengan APD yang digunakan sebelum adanya pandemi ini? Misal dari jenis maskernya, apakah ada perbedaan, gown, gloves, apakah ada perbedaan dengan APD yang digunakan sebelum pandemi. Begitu Iza, apakah pertanyaan saya dapat dimengerti? Bisa dimengerti Arini. Permisi, saya Akita, NIM 11609, izin bertanya. Pertanyaan saya, dalam kondisi pandemi saat ini, apakah ada consideration atau pertimbangan bagi tenaga kesehatan gigi untuk menyeleksi mana penyakit pasien yang dapat dilakukan perawatan atau penyakit pasien yang Mohon maaf, tadi ada gangguan suara. Jadi saya ulangi lagi pertanyaan saya. Dalam kondisi pandemi ini, apakah tenaga kesehatan gigi ini memiliki pertimbangan untuk memilih atau menyeleksi penyakit pasien mana yang perlu dilakukan perawatan, dan penyakit pasien mana yang perawatannya itu dapat ditunda? Dan apabila perawatannya itu bisa dilakukan, tindakan pencegahannya seperti apa?
secara teknisnya. Maksudnya mungkin alat yang digunakan untuk pencegahannya itu apa? Seperti itu. Terima kasih. Permisi untuk kelompok C, saya Hani Indah Pratiwi, NIM 11611, izin bertanya, bagaimana aplikasi ruang praktik yang baik untuk mencegah transmisi COVID-19 ini? Terima kasih. Permisi, izin bertanya. Saya Novian Cahyo, NIM 11248, izin bertanya. Seperti telah kita ketahui bahwa saat ini sedang berada pada wabah virus COVID-19. Kemudian, ruang praktek dokter gigi harus siap menerima dan melayani pasien dengan kondisi dental emergency dan operator pun harus siap untuk melakukan perawatan darurat tersebut. Pertanyaan saya, bagaimana cara memanajemen dan mengevaluasi pasien dalam rangka untuk meminimalisir berbagai faktor yang dapat menyebabkan cross infeksi dalam ruang praktek dokter gigi. Terima kasih. Baik, apakah dari kelompok C akan ada yang menjawab pertanyaan dari kelompok A? Saya izin menjawab pertanyaan dari Afira, yaitu dijelaskan bahwa salah satu cara kontrol infeksi di klinik gigi adalah fumigasi yang tepat. Nah, fumigasi yang dikatakan tepat itu bagaimana? Fumigasi yang tepat itu tahap pertama itu menciptakan lingkungan tertutup untuk keseluruhan area yang tercakup dalam fumigasi. Kemudian tahap kedua itu fumigan dilepas atau disemprotkan ke area atau ruangan yang sudah diatur khusus untuk difumigasi, maaf. Kemudian agar hasilnya itu dapat maksimal, ruangan yang sudah diasapi dibiarkan sementara. Kemudian tahap ketiga itu jika waktu yang diperlukan dirasakan sudah cukup, diperlukan ventilasi untuk pembuangan gas beracun. Selama fumigasi, petugas harus memperhatikan keamanan. Salah satu cara menjaga keselamatan dan keamanan setelah melakukan fumigasi yaitu dengan memastikan ventilasi berfungsi dengan baik. Seperti itu, Afira, apakah sudah terjawab? Sudah, Eci. Terima kasih. Ya, sama-sama. Permisi teman-teman, saya izin menjawab pertanyaan dari Agita tadi. Pertanyaannya, apakah ada consideration bagi tenaga kesehatan gigi untuk menyeleksi pasien mana yang sebaiknya ditunda perawatannya dengan pasien yang memerlukan perawatan gitu, dan tindakan pencegahan apa yang perlu dilakukan untuk melakukan tindakan perawatan dalam klinik gigi. Kemudian pada era COVID-19 ini, dokter gigi itu disarankan hanya boleh melakukan perawatan gigi tertentu saja. Apabila terdapat pasien yang tidak membutuhkan perawatan gigi secara darurat, pasien tersebut bisa melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan dokter melalui telepon, dan dokter gigi
bisa memberikan saran berupa pemberian obat seperti antibiotik dan analgesik terlebih dahulu. Kemudian beberapa perawatan darurat yang dapat dilakukan oleh dokter gigi itu misalnya pendarahan yang tidak terkontrol, selulitis, trauma pada wajah yang berpotensi menghambat jalan nafas, kemudian abses apikal akut, abses periodontal akut atau lesi endoperio. Kemudian ada juga perikoronitis akut, gingivitis atau periodontitis ulceratif, pulpitis reversible dan pulpitis irreversible, hipersensitivitas dentin, soket, pendarahan pasca ekstraksi, kemudian restorasi gigi yang retak, fraktur, lepas atau fragmen gigi yang hilang, gigi tiruan yang longgar, trauma dari perawatan ortodonti yang fraktur atau bergeser, cedera pada dentoalveolar, gigi yang avulsi, luksasi atau fraktur, kemudian pemasangan krom atau bridge sementara, biopsi pada jaringan abnormal dan lepas jahitan. Kemudian tindakan pencegahan yang perlu dilakukan untuk melakukan perawatan dalam klinik gigi yang diperbolehkan dilakukan perawatan. Yang pertama, jika hari jadwal kedatangan pasien itu pasien diwajibkan untuk menggunakan masker bedah saat memasuki praktik klinik gigi. Kemudian pasien itu sebaiknya datang sendirian, dan apabila terdapat pendamping yang ikut mendampingi pasien tersebut, maka pendamping itu diperlakukan seperti pasien dan hanya boleh menunggu di ruang tunggu terakhir saja. Kemudian yang kedua, ketika pasien masuk ke klinik gigi, akan diukur suhu tubuh pasien menggunakan termometer infrared dengan suhu tubuh tidak boleh melebihi dari 37 derajat Celcius. Kemudian sebelum dilakukan perawatan, pasien itu diminta untuk melepas jaket, tas, dan benda lainnya yang tidak diperlukan, kemudian diletakkan pada kotak atau tempat yang telah disediakan. Pasien juga diminta untuk membuang masker bedah ke dalam wadah penutup khusus dan membersihkan tangannya dengan larutan hidroalkohol atau mencuci tangan dengan sabun. Kemudian setelah pasien mencuci atau membersihkan tangan, pasien itu diinstruksikan untuk tidak menyentuh apapun sebelum dilakukan perawatan. Pasien juga memakai APD seperti kacamata pelindung, penutup sepatu sekali pakai, gaun khusus, penutup kepala, dan masker bedah. Kemudian pasien diminta duduk di ruang tunggu sampai dipanggil untuk dilakukan perawatan. Sebelum dilakukan tindakan perawatan, pasien diberikan obat kumur berupa larutan hidrogen peroksida 1-1,5% atau povidone iodin 0,2% dan berkumur selama 30 detik. Nah, pada pasien yang umurnya itu di bawah 6 tahun dapat menggunakan terus pada APD jika tidak memungkinkan untuk berkumur. Tahap beredam apabila digunakan dapat meminimalisir berkontak dengan saliva dan darah serta aerosol dan droplet yang dihasilkan dengan perawatan. Kemudian seperti extra high volume suction digunakan untuk meminimalisir aerosol dan bersihkan selama produksi. Begitu, Agita, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Iya, sudah jelas. Terima kasih Iza atas jawabannya. Terima kasih kembali, Agita. Ya, permisi. Di sini saya mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Hani mengenai bagaimana praktek dokter gigi yang baik untuk mencegah transmisi COVID-19. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk aplikasi ruang praktek dokter gigi mencegah transmisi. Yang pertama adalah desain ruang prakteknya ini
akan jauh lebih sederhana dengan perlengkapan yang jauh lebih terbatas. Demikian pula dengan desa dental unitnya akan lebih fungsional dengan perlengkapan seperti handpiece, three-way syringe, scaler, dan lain-lain yang lebih tersembunyi. Jadi ada di dalam wadah tertutup sehingga otomatis akan untuk melakukan sterilisasi itu akan lebih mudah dan meminimalkan timbulnya aerosol yang keluar dari rongga mulut dengan menggunakan air turbine handpiece dan ultrasonic scaler yang dilengkapi dengan aerosol suction bertekanan tinggi. Selain itu juga harus memiliki ruangan yang tadi ada negative pressure, jadi ventilasi udaranya itu baik dan ventilasi pada ruang tunggunya juga harus baik. Sebaiknya membuka jendela, kemudian ventilasinya itu mengalirkan udara dengan baik atau bisa juga menggunakan medical grade air purifier itu. Kemudian penataan ruang tunggunya juga harus dilakukan, seperti misalnya peletakan bilik desinfektan pada pintu masuk dan pintu keluar, atau penerapan social distancing dengan memberikan jarak tempat duduk sejauh 1-2 meter. Kemudian pada ruang tunggu juga barang-barang yang berpotensi menjadi sumber kontaminasi silang itu kalau bisa ditiadakan, misalnya kayak koran atau majalah, jadi nggak disentuh oleh banyak orang dan dapat menurunkan penyebaran infeksi nosokomial. Selain itu, ruang prakteknya itu sebaiknya bebas dari segala perabotan atau pajangan karena itu akan sering didesinfeksi kan. Jadi kalau bisa cat pun menggunakan bahan yang tahan terhadap bahan desinfektan. Selain itu, kita akan menyediakan termometer infrared, hand sanitizer, tisu, dan juga air mengalir dan sabun di tempat khusus sebelum pintu masuk gedung. Demikianlah aplikasi ruang praktik dokter gigi yang baik yang bisa dilakukan. Apakah sudah menjawab, Hani? Terima kasih Pinkan sudah menjawab dengan baik. Ya, terima kasih juga. Terima kasih sebelumnya pertanyaan dari Mas Novian. Saya Jinglini Marella izin bertanya. Mengulang pertanyaan tadi, kalau tidak salah, bagaimana manajemen dan cara mengevaluasi pasien untuk mengurangi transmisi atau dari terjadinya infeksi silang di ruang praktek dokter gigi. Jadi yang pertama dilakuin adalah evaluasi. Evaluasi di sini alangkah baiknya itu 1-2 hari sebelum ke ruang praktek itu seseorang yang ingin memeriksakan itu sebaiknya konfirmasi atau memiliki temu janji dulu dengan tenaga kesehatan, di mana nanti perawat gigi ataupun tenaga kesehatan lainnya itu melakukan telescreening terlebih dahulu, di mana akan diidentifikasi apakah pasien itu ternyata butuh perawatan terhadap penyakit gigi yang gawat darurat, ataupun nanti misalnya pasiennya itu terduga atau ada dugaan terkena COVID dan lain-lain. Dari evaluasi tersebut, jadi bisa dilakukan melalui daftar pertanyaan seperti apakah rasa sakitnya ini parah, udah terjadi berapa lama, atau enggak kalau misalnya untuk identifikasi dari COVID, misalnya selama 14 hari sebelumnya apakah pernah berpergian, atau apakah pernah hilang rasa atau anosmia, dan sebagainya. Lalu apabila ternyata seperti itu dari telescreening, nanti dokter bisa memutuskan apakah nanti pasien tersebut bisa dirawat jalan ataupun misalnya karantina dulu, jadi perawatannya ditunda, ataupun ternyata pasien tersebut diperbolehkan untuk ke praktek gigi untuk melakukan perawatan. Lalu apabila diperbolehkan, biasanya di sini saya menemukan dari beberapa sumber bahwa nanti pasien harus menandatangani informed consent yang dimana semua pernyataan yang telah diberikan pasien itu tepat, benar, dan tidak ada pembohongan lah istilahnya. Jadi apabila informed consent sudah disetujui, nanti boleh dilakukan perawatan. Di mana di sini dalam melakukan manajemen pasien sama seperti yang sudah dijelaskan Iza sama Pinkan kurang lebihnya. Di mana kalau di ruang praktek gigi, ketika mau memasuki ruang praktek gigi, yang pertama harus dicek suhu badannya dulu. Di mana nggak boleh lebih dari 37,3 atau 37,5. Karena memang suhu badan yang lebih atau diidentifikasi sebagai demam kan gejala paling umum ya terhadap COVID-19. Jadi emang harus melakukan screening terlebih dahulu. Lalu apabila ternyata juga sudah nggak lebih kurang dari 37,5 dalam manajemen pasien lainnya, di sini pasien harus melakukan
protokol kesehatan yang tepat atau sesuai daripada yang sebelum pandemi, di mana harus mencuci tangannya atau nggak menggunakan hand sanitizer, tapi lebih baik disarankan untuk menggunakan mencuci tangan supaya efektivitasnya juga lebih baik. Lalu dalam ruang tunggu juga kan sudah disediakan antar mejanya itu diberi jarak 1-2 meter. Jadi untuk mengurangi adanya penyebaran gitu karena kontak yang dekat. Selanjutnya pasien mungkin juga bisa harus menggunakan masker dan tidak boleh melepaskan sebelum sampai dipanggil pada ruang prakteknya. Lalu ketika masuk ke ruang praktek, mungkin pasien disarankan untuk dan dianjurkan untuk memakai APD yang disesuaikan, misalnya pelindung mata, face shield, dan sebagainya yang diperlukan dalam perawatan. Lalu sebelum perawatan juga, pasien lebih baik untuk disuruh berkumur menggunakan misalnya hidrogen peroksida selama 30 detik kumurnya. Lalu apabila hal demikian untuk memanajemen pasien sudah selesai, maka biasanya kalau sudah selesai, ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa nanti pasien dan pendamping harus dicatat lengkap alamat rumahnya, nomor teleponnya, untuk mengantisipasi misalnya dokter gigi menemuin bahwa beberapa hari kemudian pasien tersebut terdeteksi COVID-19. Jadi untuk mengurangi hal tersebut dilakukan adanya pendataan data seperti itu. Mungkin itu aja jawabannya. Apakah bisa diterima, Mas Novian? Ya, terima kasih Ajeng atas jawabannya. Sama-sama. Permisi, kelompok A izin menjawab pertanyaan dari Arin. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Arin mengenai jenis APD seperti apa yang digunakan khusus dalam pandemi ini untuk mencegah penularan COVID-19 pada saat prosedur perawatan gigi secara rutin dan prosedur bedah mulut APD yang digunakan seperti apa. Kemudian apakah ada perbedaan dengan APD yang digunakan sebelum pandemi. Menurut saya, untuk APD yang digunakan saat pandemi ini dalam prosedur perawatan gigi secara rutin dan juga prosedur bedah mulut itu disarankan menggunakan APD level 3, di mana mulut itu kan menjadi salah satu pintu masuk daripada virus itu sendiri selama pandemi, sehingga seorang dokter gigi itu bisa berisiko tinggi terkena COVID-19, yaitu dari percikan air liur, aerosol, maupun droplet, sehingga disarankan menggunakan APD level 3, di mana pada APD level 3 ini terdiri dari topi bedah sekali pakai, masker pelindung medis yang berupa N95, kemudian seragam kerja, kemudian seragam pelindung medis sekali pakai, kemudian ada sarung tangan latex sekali pakai, dan juga ada full face respirator protective device atau power air purifying receptor. Namun untuk sebelum pandemi itu mungkin bisa menggunakan untuk perawatan rutinnya itu bisa menggunakan APD level 1 maupun APD level 2, di mana untuk APD level 1 ini mungkin untuk perawatan yang tidak melibatkan kontak langsung berupa aerosol atau percikan air liur. Untuk APD level 1 ini berupa topi bedah sekali pakai, kemudian masker bedah sekali pakai, sarung tangan latex sekali pakai, dan juga seragam kerja. Kemudian untuk yang level 2 ini mungkin seorang dokter gigi yang mungkin berhubungan langsung dengan rongga mulut, sehingga berisiko terkena percikan air liur, droplet, maupun aerosol. Untuk APD level 2 ini berupa topi bedah sekali pakai, masker pelindung medis, kemudian seragam kerja, seragam pelindung medis sekali pakai, kemudian ada sarung tangan latex sekali pakai, dan kacamata pelindung. Namun untuk prosedur bedah sendiri dalam perawatan saat sebelum pandemi itu harus menggunakan level 3 karena berisiko tinggi terkena penularan infeksi. Gitu Arin, terima kasih. Apakah dapat dipahami? Baik, terima kasih Umi atas jawabannya. Sudah cukup untuk menjawab pertanyaan saya. Terima kasih.
Baik, untuk sesi diskusi yang pertama sudah selesai. Kami membuka sesi diskusi yang kedua. Apakah ada pertanyaan dari kelompok A? Kami persilahkan. Permisi, Iza, perkenalkan saya Agita, NIM 11609, izin bertanya. Pertanyaan dari saya, untuk di Indonesia sendiri, sudah dilaksanakan vaksinasi COVID-19 bagi tenaga kesehatan maupun vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat umum. Nah, dari vaksinasi itu, peran vaksin sendiri untuk pencegahan COVID itu seperti apa? Karena sepertinya baik di presentasi maupun di makalah tidak dijelaskan ya peran vaksin tapi sedangkan saat ini vaksin kan sering digalakkan, jadi sebenarnya vaksin itu kan penting, jadi bisa tolong dijelaskan perannya. Kemudian karena vaksin itu sudah digalakkan dan juga sudah banyak yang divaksin, apakah ada pelonggaran dalam melakukan penyeleksian mana yang perlu dirawat dan mana yang harus ditunda? Karena sepertinya beberapa hari yang lalu saya juga melakukan perawatan tumpatan beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu maksudnya, saya melakukan perawatan tumpatan dan proses screeningnya tuh nggak ketat dan saya juga 2 kali di rumah sakit. Kalau di rumah sakit itu masih ada proses screening, tapi ketika di klinik itu tidak ada proses screening sama sekali, jadi langsung melakukan tindakan. Jadi apakah itu menunjukkan bahwa tindakan pencegahannya itu sudah sesuai karena sudah divaksin, karena sudah ada vaksinasi, atau seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Agita untuk pertanyaannya. Apakah dari kelompok A ada pertanyaan yang ditanyakan kembali? Kami persilakan. Saya Afira Melina izin bertanya lagi. Jadi kan tadi dijelaskan bahwa, maksudnya di video kemarin dijelaskan bahwa sebelum melakukan tindakan di klinik itu pasien perlu diidentifikasi seperti batuk kering dan lain-lain. Tetapi padahal kan ada orang yang terinfeksi tanpa gejala. Jadi menurut kelompok C, apakah hanya cukup untuk identifikasi saja ataukah perlu tindakan lain yang perlu dilakukan? Terima kasih. Permisi, saya izin bertanya. Saya Hani Indah Pratiwi, NIM 11611. Kenapa virus corona ini lebih lama bertahan pada permukaan yang kedap air daripada permukaan yang dapat menyerap air? Kan kalau misalnya aerosol itu kan tetesan air kecil. Jadi kalau misalnya aerosol jatuh ke permukaan yang menyerap air, apakah nanti virusnya itu tidak terserap ke permukaan tersebut atau bagaimana ya? Terima kasih. Permisi, Iza, izin bertanya. Saya Novian, NIM 112
48 izin bertanya. Di masa pandemi sekarang ini, bagaimanakah cara untuk menata laksanaan sterilisasi ruang praktek dokter gigi? Terima kasih. Permisi Iza, saya izin bertanya. Apakah penyakit sistemik atau penyakit lain pada individu yang terkena virus corona itu dapat memperparah individu tersebut hingga akhirnya menyebabkan kematian? Dan apakah individu yang terkena virus corona tetapi dalam keadaan sehat itu tidak ada dalam keadaan sehat tidak ada penyakit lain itu tidak berpotensi parah hingga menyebabkan kematian? Begitu Iza, apakah pertanyaan saya dapat diterima? Bisa diterima Arin. Untuk sesi yang kedua, terima kasih kepada kelompok A yang sudah memberikan pertanyaan. Mungkin kelompok B ada yang ingin menjawab pertanyaan dari kelompok A. Baik, izin menjawab pertanyaannya Agita tadi. Di Indonesia kan sekarang ini tuh udah ada vaksin yang cukup banyak digalakkan ya. Kemudian baik untuk tenaga kesehatan maupun masyarakat biasa, apakah masih perlu dilakukan atau ada kelonggaran dalam melakukan penyeleksian pasien untuk pencegahan penularan COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan? Kemudian apakah menandakan bahwa di rumah sakit atau klinik tersebut itu tindakan penanganan infeksi masih belum dijalankan dengan baik sesuai yang pengalaman kita tadi, karena di daerahnya kita sendiri itu untuk tindakan penempatan gigi dengan lubang yang kecil saja sudah bisa dilakukan, lalu klinik gigi yang kita datangi itu ketika pandemi tidak dilakukan screening. Apabila disesuaikan dengan CDC, Center of Disease Control and Prevention, itu menganjurkan bahwa semua pasien yang berkunjung untuk dilakukan screening, yang berkunjung ke klinik gigi itu dilakukan screening terlebih dahulu. Maka rumah sakit atau klinik tersebut tindakan penanganan infeksi masih belum dijalankan dengan baik. Namun lebih adilnya apabila dapat melihat dari beberapa aspek, misalnya kebanyakan dari penyelenggara yang telah dilakukan normal kembali itu diindikasikan karena melihat kondisi di sekitar daerah rumah sakit tersebut yang sudah diidentifikasi sebagai green area atau area hijau. Kemudian dikarenakan pengkajian COVID-19 yang belum merata dan tidak sebagus negara maju, memang sebaiknya tetap dilakukan screening terlebih dahulu guna tidak terjadinya kontaminasi silang yang sangat membahayakan banyak pihak, baik tenaga kesehatan maupun pasien dan lingkungan itu sendiri. Bagaimana kita, apakah pertanyaannya menjawab jawaban saya menjawab pertanyaan kita? Terima kasih Iza atas jawabannya. Kemudian tadi pertanyaan yang terkait peran vaksinnya sendiri sepertinya belum dijawab ya. Iya kita. Sebentar ya kita. Mungkin dari teman-teman dari kelompok C yang ingin menjawab pertanyaan dari kelompok A, silakan. Baik, saya Resti Salya, NIM 11651, izin menjawab pertanyaan dari Afira
Yang tadi pertanyaannya itu sebelum melakukan tindakan di klinik gigi seperti yang dijelaskan bahwa perlu dilakukan identifikasi seperti batuk kering dan lain-lain. Padahal terdapat orang yang terinfeksi tanpa gejala, jadi apakah ada tindakan lain yang perlu dilakukan? Jadi sebelumnya pasien itu yang membutuhkan perawatan gigi di saat pandemi ini, dia perlu melakukan janji temu terlebih dahulu oleh pasien dengan cara screening. Pasien yang memenuhi kriteria dan membutuhkan penanganan darurat itu dapat datang sesuai dengan jadwal. Nah, sebelum memasuki praktek dokter gigi juga diperlukan beberapa pemeriksaan dengan eh, pengarahan protokol kesehatan kepada pasien seperti pengukuran suhu tubuh yang tidak boleh lebih dari 37 derajat Celcius. Itu sebagai gejala umum pada COVID-19-nya. Kemudian sebelum pasien datang berkunjung ke praktik, perawat gigi itu akan melakukan screening pasien melalui telepon atau telescreening dengan beberapa pertanyaan 1 sampai 2 hari sebelum ingin membuat janji temu. Kemudian diperlukan untuk mengidentifikasi apakah pasien itu membutuhkan perawatan gigi darurat dan itu mensurvei apakah pasien dicurigai terkena COVID-19. Ada beberapa pertanyaan untuk mengidentifikasi apakah pasien itu membutuhkan perawatan gigi darurat, yaitu pertanyaan pertama, apakah Anda merasa sakit seperti itu? Bila pasien itu menjawab iya, bagian mana yang sakit dan itu sudah berapa lama? Kemudian apakah rasa sakit itu disertai dengan pembengkakan atau kesulitan dalam membuka mulut? Kemudian apakah pasien itu telah mengkonsumsi obat seperti paracetamol atau ibuprofen atau aspirin? Apabila pasien menjawab iya, apakah rasa sakitnya itu berkurang atau tidak? Kemudian, apakah pasien itu memiliki riwayat penyakit penyerta? Apabila iya, penyakit penyertanya itu apa? Kemudian ada beberapa pertanyaan yang dapat diajukan untuk mensurvei apakah pasien itu dicurigai terkena COVID-19 atau tidak. Kayak seperti pertanyaannya itu, apakah pasien itu terdiagnosis COVID-19 dalam 30 hari terakhir? Kemudian jika pasien itu menjawab iya, untuk pertanyaan nomor 1 itu, apakah pasien itu telah terkonfirmasi sembuh dengan 2 kali hasil swab test negatif virus SARS-CoV-2 itu. Kemudian apakah pasien itu mengalami demam dengan suhu lebih dari 37 derajat Celcius atau pasien pernah mengalami gejala seperti batuk kering, sakit tenggorokan, hidung tersumbat, kelelahan, sakit kepala, nyeri otot, diare, dan ketidaknyamanan pencernaan atau penyakit umum dalam 14 hari terakhir. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah pasien itu mengalami kehilangan indera pengecap atau penciuman dalam 14 hari terakhir? Kemudian, apakah pasien itu pernah berkontak dengan orang yang positif COVID-19 dari daerah resiko epidemiologis tinggi dalam 14 hari terakhir? Kemudian, apakah pasien ini baru-baru ini menghadiri acara seperti konversi, seminar, atau pertemuan di mana banyak orang hadir itu dalam 14 hari terakhir? Kemudian, apabila salah satu dari 7 pertanyaan survei di atas pasien menjawab iya dan suhu tubuh pasien itu kurang dari 37 derajat Celcius, maka perawatan pasien itu dapat ditunda hingga 14 hari ke depan dan pasien itu diinstruksikan untuk karantina mandiri serta jika mengalami gejala COVID-19 segera lapor ke fasilitas kesehatan setempat. Kemudian apabila salah satu dari 7 pertanyaan tersebut dia menjawab iya tetapi suhu tubuhnya lebih dari 37 derajat Celcius, maka pasien itu harus segera dikarantina dan dokter gigi atau perawat gigi dapat melapor ke bagian pengendalian infeksi rumah sakit atau fasilitas kesehatan setempat. Kemudian, apabila ketujuh pertanyaan survei di atas pasien menjawab tidak dan suhu tubuhnya kurang dari 37 derajat Celcius, dokter gigi dan perawat gigi itu dapat menerapkan protokol perlindungan ekstra dan menghindari tindakan yang menghasilkan aerosol. Apabila ketujuh pertanyaan survei di atas pasien menjawab tidak tetapi suhunya
suhu tubuhnya itu lebih dari 37 derajat Celcius, pasien harus ke fasilitas kesehatan terdekat untuk perawatan lebih lanjut. Kemudian apabila pasien terkonfirmasi atau dicurigai terkena COVID-19 dan membutuhkan perawatan gigi darurat, sebaiknya pasien itu dirujuk untuk dilakukan perawatan gigi di rumah sakit. Pasien yang lanjut usia atau pasien dengan penyakit penyerta sebaiknya dijadwalkan datang di awal jam kerja karena pasien tersebut rentan terinfeksi COVID-19. Seperti itu, Afira, apakah sudah terjawab? Sudah, Eci. Terima kasih. Sama-sama. Permisi, Agita. Saya izin menambahkan pertanyaannya Agita tadi. Apakah peran vaksin ya pada COVID-19? Oke. Vaksin COVID-19 itu sendiri berperan untuk menambah imunitas tubuh. Nah, selain itu, vaksin COVID-19 juga bermanfaat untuk memberi perlindungan agar tidak tertular atau sakit berat akibat COVID-19 dengan cara menimbulkan atau menstimulasi kekebalan spesifik dan dalam tubuh dengan memberikan vaksin tersebut. Begitu, dengan vaksinasi itu merupakan upaya pelindungan yang dapat kita lakukan agar terhindar dari COVID-19. Begitu, Agita, apakah menjawab pertanyaannya? Oke, berarti inti dari jawabannya itu, walaupun tekesnya sudah divaksin, masyarakatnya sudah divaksin, screening itu tetap perlu dilakukan, tapi keketatan screeningnya itu bergantung di lingkungan, kondisi lingkungan sekitarnya, apakah masuk zona yang mana, kayak gitu. Iya, Agita, seperti itu menurut CDC tadi. Oke, makasih Iza. Oke, terima kasih kembali Agita. Apakah dari kelompok C ada yang ingin menjawab pertanyaan dari kelompok A? Iza, aku mohon izin menjawab pertanyaan dari Mas Novian. Bagaimana cara penata laksanaan sterilisasi ruang praktek dokter gigi? Dilakukannya disinfeksi. Ini sebenarnya sama baik sebelum maupun setelah adanya pandemi COVID-19. Mungkin perbedaannya di sini intensitasnya semakin lebih sering dan juga kontrol infeksinya itu juga semakin lebih diperhatikan supaya tidak terjadi memegang permukaan yang telah digunakan pada pasien atau sebagainya, sehingga mengurangi terjadinya kontaminasi silang antar tenaga kesehatan maupun pasien. Jadi bisa mendisinfeksi ruangan, dental unit, baik itu meja, komputer, bangku, terus ada dental stool-nya dan lain sebagainya dengan antiseptik. Saya menemukan beberapa sumber, beberapa cara yang dapat dilakukan untuk lebih spesifikasinya dalam mensterilisasi praktek ruang gigi, di mana dental unit itu dibersihkan, terutama di area spiton. Spiton itu bowl yang biasanya digunakan pasien untuk kumur sampai ke kursi dokter gigi, karena itu memang area dari pasien itu dirawat. Jadi untuk menghindari setelah pasien dirawat, area itu yang lebih penting untuk didisinfektan. Jadi caranya itu menyemprotkan dan mendiamkan larutan hipoklorit 1% atau alkohol 70% minimal selama 1 menit pada area yang dari paling bersih dulu ke area yang paling kotor. Kemudian setelah disemprot dengan larutan hipoklorit, lalu dibersihkan menggunakan kain sekali pakai dengan hati-hati agar tidak terkena permukaan yang telah dibersihkan sebelumnya. Lalu untuk area seperti dinding atau area yang banyak dipegang oleh pasien maupun dokter gigi itu dibersihkan bisa menggunakan senyawa klorin, formaldehida, etilen oksida. Kemudian lantainya juga bisa dibersihkan dengan senyawa fenol dan sodium. Untuk area umum dan operasional, baik itu perabotan maupun peralatan medis, serta permukaan yang sering disentuh seperti ganggang pintu, keran, kursi, ruang tunggu, keyboard, mouse, laci, lemari, arsip, dan permukaan lainnya dapat didisinfektan menggunakan sinar UV ataupun ozon. Lalu selain pada area yang bisa didisinfeksi tersebut, untuk menjamin pertukaran udara supaya udaranya tetap bersih, untuk menjaga tersebut bisa membuka jendela minimal 10 menit
seperti itu, atau enggak juga menggunakan adanya filtrasi dan adanya sanitasi udara di praktik dengan menggunakan lampu UV seperti ultraviolet, ataupun ada juga pembersih udara portable dengan filter high volume evaporator filter ataupun HEPA, high efficiency particulate air. Mungkin seperti itu. Apakah bisa diterima? Terima kasih ya, Jang. Sama-sama, Mas. Saya mohon izin menjawab pertanyaan dari Hani. Tadi Hani bertanya, mengapa virus corona lebih lama bertahan pada permukaan yang kedap air daripada permukaan yang dapat menyerap air. Sebelumnya saya mau menegaskan dulu ya, ini berarti kan virus ini akan lebih lama hidup di permukaan yang kedap air dan cepat mati pada permukaan yang menyerap air gitu ya. Artinya seperti itu. Kemudian misalnya seperti aerosol tadi katanya, ketika jatuh ke permukaan yang menyerap air maka akan terserap. Apakah virusnya tidak terserap? Ya tentu saja terserap. Mungkin daripada terserap, dia akan lebih tepat untuk disebutnya dia mengering di sana. Jadi virus ini akan lebih cepat mati pada permukaan yang menyerap air atau bisa disebut juga permukaan yang berpori. Itu karena ya dia mengering di sana. Ada sebuah sumber di sini menurut Vincent Munster, kepala bagian ekologi virus di Rocky Mountain Laboratory, salah satu dari peneliti yang memimpin studi National Institute of Health. Dia berkata bahwa ketika virus ini menempel di permukaan yang berpori, virusnya akan lebih cepat mengering dan menempel pada serat. Udah kering, nempel pula kan. Jadi dia bakalan cepat mati as long as dia nggak berpindah nggak kita sentuh gitulah. Daripada ketika si droplet ini jatuh ke permukaan yang kedap air. Kan dia tetesannya akan lebih lama terjaga bentuknya dan virusnya itu akan jadi lebih lama bertahan hidup di permukaan yang kedap air tersebut. Seperti itu Hani, apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih Pinkan atas jawabannya. Ya, sama-sama. Mohon maaf, saya izin menjawab pertanyaan dari Arin mengenai apakah penyakit sistemik atau penyakit lain pada individu yang terkena virus corona itu dapat memperparah individu tersebut hingga akhirnya dapat menyebabkan kematian. Dan apakah individu yang terkena virus corona tetapi dalam keadaan sehat, tidak ada penyakit lain, tidak berpotensi parah hingga menyebabkan kematian. Jadi untuk penyakit sistemik atau penyakit lain pada individu yang terkena coronavirus itu dapat memperparah individu tersebut hingga akhirnya dapat menyebabkan kematian. Tanpa penyakit sistemik pun juga dapat berpotensi dapat menyebabkan kematian. Pada penyakit sistemik itu merupakan suatu yang dapat meningkatkan risiko, tapi bukan berarti tanpa penyakit sistemik itu pasti tidak meninggal. Seseorang yang tidak memiliki penyakit sistemik itu juga dapat berisiko tinggi menyebabkan kematian. Hal ini disebabkan karena kita kan tahu kan bahwa virus corona itu yang diserang adalah paru-paru, di mana virus corona tersebut dapat merusak paru-paru dan akhirnya dapat menurunkan fungsi paru dari seseorang yang terpapar COVID-19. Kemudian untuk seseorang yang tanpa penyakit sistemik itu bisa mengalami gejala yang berat atau parah itu disebabkan karena adanya badai sitokin. Nah, untuk badai sitokin sendiri adalah suatu protein yang dihasilkan dari sistem imun tubuh untuk melakukan berbagai fungsi penting dalam penanda sinyal sel. Sitokin itu sendiri itu dapat bergerak menuju jaringan yang terinfeksi dan berkaitan dengan reseptor sel untuk memicu reaksi peradangan. Pada kasus COVID-19, sitokin itu dapat bergerak ke jaringan paru-paru untuk melindungi dari serangan SARS-CoV-2. Namun, sitokin ini hanya berfungsi sebentar dan akan berhenti saat respon kekebalan tubuh itu tiba di daerah infeksi. Akan tetapi, pada kondisi badai sitokin itu akan terus mengirimkan sinyal sehingga sel-sel kekebalan tubuh itu akan terus berdatangan dan bereaksi di luar kendali. Akibatnya, paru-paru dari seorang penderita COVID-19 itu akan terkena imbasnya, yaitu berupa peradangan. Hal ini disebabkan karena sistem kekebalan tubuh itu berusaha keras untuk membunuh virus, sehingga tanpa penanganan
penanganan yang tepat, fungsi dari paru-paru pasien itu dapat menurun dan membuat pasien itu sulit bernafas. Itulah yang dapat menyebabkan pasien itu, pasien siapa aja, baik yang memiliki penyakit sistemik maupun yang tidak memiliki penyakit sistemik itu tidak bisa bertahan hidup atau meninggal dunia. Begitu, Arin, apakah bisa dipahami? Baik, terima kasih Umi atas jawabannya. Baik, diskusi untuk sesi 2 sudah selesai. Jadi diskusi pada hari ini itu membahas mengenai kontrol infeksi pada COVID-19 di klinik gigi. Nah, kemudian kesimpulan yang dapat diambil dari diskusi hari ini yaitu dalam meminimalisir penyebaran COVID-19 yang cepat, itu diperlukan adanya evaluasi dan manajemen pasien tenaga kesehatan untuk mengurangi terjadinya kontaminasi silang. Nah, untuk manajemen dan evaluasi pasien sendiri, itu dapat diajukan pertanyaan kepada pasien untuk mengidentifikasi kebutuhan perawatan di darurat, kemudian juga dapat diajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mensurvei apakah pasien yang dicurigai itu yang datang itu dicurigai terkena COVID-19. Kemudian untuk kontrol infeksi yang lain itu dapat dilakukan disinfeksi ruangan dan dental unit, meja, komputer, bangku, dental stool dan lain sebagainya dengan antiseptik. Kemudian pasien yang tidak membutuhkan perawatan gigi secara darurat itu bisa melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan dokter melalui telepon, dan dokter gigi bisa memberikan saran berupa pemberian obat seperti antibiotik dan analgesik terlebih dahulu. Kemudian untuk APD yang digunakan untuk kontrol infeksi yang dapat digunakan oleh dokter gigi, perawat gigi pada masa pandemi COVID-19 yaitu berupa masker bedah, partikulat respirator pada mata pelindung, dan pelindung wajah, sarung tangan, scrub bedah, overall, apron, dan penutup sepatu. Sekian yang dapat saya dan teman-teman sampaikan. Apabila ada kurangan dari kami, mohon maaf. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.